Selamat pagi sahabat BBL, TLW yang dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 11 April 2025, pagi hari ini tema pembelajaran kita tentang tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Kita sudah mendengar selama hampir sepekan ini apa yang dikatakan dengan hukum Taurat ya. Hukum Taurat adalah suatu standar kehidupan yang Allah berikan kepada umat Israel lewat hambanya Musa melalui 10 perintah Allah ya. Dan itu diberikan merupakan sebagai standar dan keselamatan yang ditentukan oleh ketaatan mutlak kepada hukum yang tertulis. Hal itu juga menunjukkan hukum Taurat itu sebagai standar kekudusannya Allah. Dan hukum Taurat menunjukkan bahwa manusia akan menerima berkat maupun kutuk ditentukan berdasarkan ketaatan atau pelanggaran terhadap hukum tersebut. Kita bisa baca di Ulangan 28 ya. Hukum Taurat adalah baik, dikatakan baik jika dilakukan dengan benar. Di situ ada 613 hukum-hukum, karena hukum-hukum itu hanya merubah perilaku. Namun hukum Taurat tidak bisa merubah jati diri kita. Karena dengan hukum Taurat manusia menyadari bahwa masalah utama manusia saat itu adalah dosa. Firman Tuhan dikatakan di Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia yang lahir di dunia ini semua sudah berdosa ya. Bukan seseorang membunuh lalu menjadi berdosa, tetapi karena orang itu berdosalah maka ia melakukan pembunuhan ya. Dengan demikian sekali lagi hukum Taurat berfungsi untuk menyadarkan bahwa manusia semua adalah pendosa dan mengungkapkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dengan mentaati hukum. Tadi dikatakan di Roma 3:20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Di situ dikatakan tidak ada satupun manusia bisa, karena tidak ada manusia yang sempurna yang mampu mentaati hukum Taurat. Maka kita sudah belajar juga bahwa hukum Taurat menjadi cermin yang menunjukkan betapa berdosanya manusia dan kutuk itu bagi manusia sehingga manusia tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu ketika kita lahir baru, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat karena kita telah menjadi warga kerajaan Allah. Kita saat lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita saat itu berada di bawah hukum kasih, hukum anugerahnya. Karena Yesus Kristus telah datang dan dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Kita bisa baca di Matius 5 ayat 17. Nah sekarang keselamatan bukan lagi berdasarkan usaha mentaati hukum tersebut, tetapi kita berada dalam anugerah Allah di dalam karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena melalui Tuhan Yesuslah yang telah menjalani kehidupan yang sempurna tanpa dosa, mengambil hukum itu atas pelanggaran hukum itu ya, dan di kayu saliblah terjadi yang namanya pertukaran. Dia yang kudus menjadi hina karena kita, dia yang kaya rela menjadi miskin untuk kita ya. Dia memberikan semuanya yang terbaik, memberikan hidupnya untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Sebab saat itu waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Selalu kita bertanya, bisakah orang Kristen berbuat dosa? Bisa. Karena sekalipun roh kita sudah sempurna, jiwa kita selalu berusaha menguasai roh kita yang sudah sempurna itu. Oleh karena itu, jiwa kita harus terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada waktu jiwa kita dipenuhi firman Tuhan, jiwa kita bisa bersepakat dengan roh kita yang sempurna. Maka kehidupan kita dalam kehidupan sifat akan mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari firman itu. Roma 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sehingga kita tidak lagi berkata, aku taat supaya aku diterima. Ya, dan kita tidak akan berkata juga, aku mau hidup
taat supaya diberkati, tidak lagi, melainkan kita akan berkata, karena aku sudah diterima, karena aku sudah diberkati karena Kristus, maka aku akan hidup taat dalam kasih. Karena itu kita dengan menerima anugerahnya, kita tahu bahwa anugerah adalah kebaikan dan kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, meskipun kita tidak layak menerimanya karena dosa. Anugerah bukan hasil usaha, bukan karena prestasi kita atau kebaikan kita, tetapi murni karena kemurahan Tuhan. Jadi kasih Allah, karunia Allah yang diberikan tanpa syarat, tanpa upaya kita, dan tanpa syarat kelayakan apapun. Jadi kita hidup hari ini bisa mengenal Tuhan, diselamatkan, diampuni, dipulihkan, bahkan dipakai Tuhan, semua bukan karena usaha atau kebaikan kita, tetapi murni karena anugerah Tuhan. Sebab kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi kita bersyukur ya, sekarang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, ya, Roma 8 ayat 1. Lalu kita mungkin bisa bertanya lagi, apakah masih perlu hukum tersebut, hukum Taurat? Ya, tapi bukan sebagai syarat keselamatan, melainkan hukum itu sebagai pedoman kita hidup orang percaya. Jadi nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah, ekspresi kasih kita kepada Kristus, dan kita tidak lagi takut dengan hukum tersebut, karena posisi kita sudah digantikan oleh Kristus. Dan oleh karena itu kita hidup sekarang ini hidup tidak dengan sembarangan, suka-suka, bukan, ya. Tapi karena kita hidup sudah di bawah anugerah, bukan berarti kita hidup bebas berbuat sesuka hati. Justru karena anugerah itulah mengubah hati kita untuk terus fokus kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan hidup menjauhi dari dosa. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia? Di Roma 16 katakan, Roma 6 ayat 15 katakan sekali-kali tidak. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan satu gambaran yang begitu besar kasih Allah hidup kita. Dan di Perjanjian Lama saya menemukan satu kisah yang begitu menarik, ya, yaitu kisah Mephiboset. Saya kasih mendapat gambaran bahwa dari lembah kehinaan duduk di meja raja. Nah, di situ dikatakan bahwa di 2 Samuel 9 dikatakan bahwa Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Secara kondisi dia tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai masa depan. Selain dia kakinya cacat, dia tinggal di Lodebar. Lodebar adalah sebuah tempat terpencil, kering, hina, ya. Secara hukum kerajaan, Mephiboset harusnya dia tidak layak untuk hidup. Dia harus dihenyakan, karena di situ digambarkan bahwa Mephiboset adalah cucu dari musuhnya, yaitu Raja Saul, raja yang selalu mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud, ya. Nah, disitulah kita bisa melihat Daud tipologi di situ dikatakan bahwa Daud melambangkan Yesus Kristus yang murah hati, ya, yang penuh dia berbelas kasihan kepada Mephiboset. Nah, kita bisa melihat bahwa kita semua seperti Mephiboset, dulu musuhnya Allah karena dosa, ya. Kita rusak, cacat, tidak layak hidup di tempat-tempat yang kering, di tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat yang hina, yang kehidupan yang kosong tanpa tujuan. Namun anugerah Allah melalui gambaran dari Daud itu adalah dia memanggil Mephiboset, ya. Mephiboset datang bukan karena kehebatannya, jasanya, justru Mephiboset diundang masuk dalam kerajaan, makan sehidangan dengan Daud karena dia tidak berbuat apa-apa. Dan di situ dikatakan jangan takut, karena kasihnya Daud bilang jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihnya kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek moyangmu, dan engkau akan selalu makan roti di mejaku. Di sini dikatakan bahwa Daud adalah gambaran Allah, Yonatan adalah gambaran Yesus Kristus, dan Mephiboset adalah gambaran dari tipologi kita sendiri, ya. Di situ dikatakan kita bisa mengerti bahwa hukum Taurat, ya, hukum layak
ya, atau kamu layak, kamu tidak dihukum, tapi kamu tidak layak tapi dihukum. Tapi hukum anugerah Allah, aku mengampuni, ya. Buktikan, kalau hukum Taurat menunjukkan bahwa buktikan dulu dirimu layak, tapi anugerah Allah dengan aku menerima kamu apa adanya. Hukum Taurat menyatakan bahwa kamu akan jauh dari hadirat Allah kalau kamu tidak melakukan ini dan itu. Tapi anugerah Allah, kita duduk di meja raja setiap saat. Bahkan di 2 Samuel 9 ayat 8 dikatakan Mephiboset, kehidupan kita itu menggambarkan bahwa Mephiboset mengatakan, aku ini seperti anjing mati. Mengapa engkau memperhatikan aku? Di sini menunjukkan gambaran kita di hadapan Allah. Pada waktu kita belum didamaikan dengan Allah, masih terbelenggu dalam hukum Taurat, kita tuh seperti anjing mati, ya. Tapi Allah memperhatikan kita. Allah melihat kita berharga. Allah melihat kita mulia. Sebagaimana Allah menciptakan di awal penciptaan, kita serupa dengan segambar dengan Allah. Oleh karena itu, Allah datang menggantikan sebagai kita. Nah, hidup dalam anugerah artinya kita duduk semeja dengan Raja bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih dan janji Allah atas kita semua. Dan setiap hari kita bisa makan dari kebaikan Tuhan. Kita tidak lagi hidup di Lodebar, tanah yang gersang, tanah yang kering, hidup yang hina, tetapi kita hidup di rumah Bapa dalam pemulihan yang begitu indah. Kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih atas hidup kita, karena Allah yang begitu heran, ya, karena kebaikan yang panjang sabar membuat kita boleh menegakkan kepala. Dan kita hidup bukan karena siapa diri kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya, betapa indahnya kita hidup sebagai orang percaya, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Semua disediakan bagi kita, bukan lagi karena takut untuk melakukan karena tuntutan hukum Taurat, tapi kita sebagai rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan, sehingga kita tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam hal-hal yang mencemarkan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk semua rancangan yang terbaik atas hidup kita. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembelajaran pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Lydia Francisca dan Ibu Elizabeth Haryono. Silakan Ibu Lydia Francisca. Tuhan Yesus memberkati.